Nah, ada dua kata yang bagus, yaitu appreciation atau apresiasi dan interpretation atau interpretasi. Jadi orang main musik itu tidak sekedar memainkan nada, memainkan notasi. Sudah main musik, ya sudah sih, sudah bunyi sih. Tapi kalau kita mendengarkan musik yang baik, itu ternyata banyak pikiran-pikiran yang muncul untuk membuatnya. Jadi saya sangat percaya bahwa orang yang main musik bagus, yang bisa bikin musik bagus, itu orang-orang yang jenius. Orang-orang yang punya pikiran, punya planning, punya kesimpulan begitu ya. Jadi tidak cuma main musik, oh pokoknya bisa genjreng-genjreng atau cerung-cerung atau drum duk tak duk duk. Ya itu mungkin masih belajar ya. Tapi kalau sudah di titik tertentu bermain musik, terutama ini ngiringi ini ya. Nanti setelah ini bisa ada memproduksi, mengaransemen, merearrangement, whatever, banyak hal. Tapi konsep mengiringi ini yang seringkali kehilangan atau hilang di dalam berkembang. Jadi waktu belajar musik, waktu mau berkembang, kalau konsep mengiringinya ndak mantep, ndak mateng dalam diri seseorang yang belajar musik itu, dia akan kehilangan perjalanan selanjutnya. Ya kasarnya ngomong itu jadi main musik egois. Jadi main sendiri, dinikmati sendiri, enak sendiri, ya sudah. Kan itu bukan konsep mengiringi berarti ya. Kata yang saya bahas pertama adalah appreciation atau apresiasi. Apresiasi ini bagaimana kita dimulai dengan menghargai. Apresiasi itu lebih ke tidak hanya sekedar setuju gitu ya. Tapi setuju kemudian menghargai. Nah, ini apresiasi. Di dalam bermusik, apresiasi ini membentuk sebuah chemistry tertentu, membentuk sebuah, bahkan bisa dikatakan knowledge, pengetahuan musik tertentu loh ya. Misalkan begini, saya dengar musiknya seseorang memainkan irama tertentu misalkan. Apa ya misalnya ya, Abraham Laboriel, ya, dia main bass, dia orang dari orang Latin. Ketika dia memainkan irama-irama Latin, saya bisa mengapresiasi permainannya dia karena saya lihat itu dia enjoy gitu ya. Jadi apresiasi ini lebih ke arah hati, setuju dan kita menangkap itu jadi chemistry, jadi nyambung. Nah ini, jadi apresiasi ini nyambung. Kita lihat oke sih, oh oke, enak. Wah, jadi sudah mulai enjoy juga. Itu apresiasi. Yang kedua adalah interpretasi. Nah, kalau interpretasi mulai mengeluarkan. Interpret itu dari kata menerjemahkan, ya. Interpret itu menerjemahkan. Jadi ketika kita sudah menangkap, mengapresiasi berarti menerima, waktu kita ngeluarin lagi, itu kita menerjemahkan apa yang kita terima, apa yang kita setujui itu kepada permainan musik kita. Cek ruwet deh. Gimana ya? Ini wawasan gitu ya. Jadi hal yang harus ada dan tumbuh dalam seseorang yang bermusik dewasa. Mungkin ada orang yang tidak mikir, tapi tiba-tiba bisa. Tiba-tiba dia mengalaminya. Dan orang bilang, oh bagus, memang bagus. Tapi kalau ditelaah dengan sungguh-sungguh, itu yang terjadi dalam pikiran dia, dalam bermusik. Nah, ini tidak sekedar belajar musik. Tidak sekedar mendengar musik. Nah, konsep atau proses selanjutnya adalah ini gitu ya. Jadi setelah belajar, enjoy musik, setuju dengan musik, menikmati musik. Nah, setelah itu masuk ke proses ini. Selama tidak masuk ke proses ini, seseorang dengan musiknya tidak akan bisa bergerak lebih dari belajar musik dan main musik. Ini sudah mulai ke arah bisa memproduksi musik. Yaitu mulai dengan appreciation atau apresiasi dan menginterpretasi. Kalau apresiasi, saya bisa katakan dia pasif ya. Pasif tapi di dalamnya positif gitu. Tapi interpretasi itu mulai aktif. Kalau pernah lihat di YouTube-nya Echa Sumantri, dia pakai istilah drum reinterpretation, ya.
kalau yang orang-orang bisa bilang drum cover gitu ya. Sebenarnya kalau cover itu ya, dia memainkan lagunya orang lain, itu cover ya toh. Tapi kalau reinterpretation seperti yang disebutkan oleh Echa Sumantri, berarti ada interpretasi pertama, baru di reinterpretation, betul ya? Nah, siapa yang interpretasi pertama? Ya, ketika bikin lagu itu. Jadi kalau kita mengiringi, bisa terjadi dua unsur itu. Interpretation dan juga reinterpretation. Jadi kalau memang tidak pernah ada, atau kita memunculkan sendiri, itu namanya reinterpretation. Tapi kalau kita ngikutin, berarti kita cuman interpret. Jadi masuk, kita mainkan. Gitu ya. Apa yang disuruhkan, apa yang kita anggap. Jadi ada proses pertamanya dulu. Sama dengan kita mengaransemen, kemudian mengaransemen ulang. Nah, jadi sudah ada bayangan awal, kita lanjutkan. Seperti itu. Ya. Jadi ini saya sampaikan apresiasi dan interpretasi dalam mengiringi. Yang pertama, ini penting banget loh ya. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua yang bermusik. Yang pertama namanya simple. Simple itu sederhana. Nah, kalau kita ngiringi, kita nggak boleh berpikir langsung kompleks. Ya, simple aja. Namanya ngiringi kok. Jadi dari apresiasi kita dan interpretasi kita harus memunculkan musik yang simple. Nah, simple ini biasanya dimulai dari apa? Dari rhythm. Jadi pemilihan rhythm dan cara memainkan rhythmnya itu yang menunjukkan simplicity dari komposisi atau pengiringan kita. Jadi kalau ngiringi, jangan berpikir rhythm kompleks, ya. Itu nanti ada di flow. Nah, tapi untuk ngiringi, karena kita mengutamakan C yang kita iringi, maka pikirkan adalah simple rhythm. Jadi simplicity dari musik pengiringan kita startnya dari rhythm. Jadi kalau sudah awal kita bikin kompleks, ruwet, nanti pengiringannya itu jadi pengiringnya juga jadi emosional. Akhirnya jadi ruwet, berisik, yang diiringi jadi tidak utama lagi gitu ya. Ini rhythm, simple. Yang kedua adalah tematik. Tematik ini kita harus tahu tema lagunya, termasuk tema atau personality dari si solois, bukan sifat orangnya ya, tapi cara nyanyi, terus pembawaannya. Nah, itu kita ambil temanya, kita simpulkan tema orang ini dan tema lagunya, baru kita akan munculkan di chord-chord kita. Kalau misalnya yang nyanyi agak tua gitu ya, terus nyanyinya ada sedikit lurus-lurus dengan pembentukan vokal yang wow bagaimana begitu, kita akan kesulitan memberikan harmoni yang lebih luas. Jadi kita harus, supaya lagunya jadi proper, jadi tepat, kita harus memilih chord-chord yang standar gitu ya, yang paten gitu. Itu akan menunjang tema sama dengan tema penyanyinya, juga tema komposisinya. Nggak mungkin kalau orang nyanyinya lurus-lurus begitu, terus dia milih lagu yang cengkok-cengkok, yang lagunya banyak ritme, nggak mungkin. Nah, termasuk kita harus chord kita tidak bisa terlalu luas. Beda kalau yang nyanyi dia banyak ornamennya. Wah, baru kita perlu mengimbangi, mengiringi dengan ornamen chord yang dibutuhkan oleh cara menyanyi itu, bahkan untuk flow tadi. Begitu ya. Jadi kita bisa menaikkan flow-nya dengan lewat chord ini, gitu ya. Yang ketiga adalah meaningful. Meaningful itu lebih ke melodi, lebih ke arah kalau kita mau kasih counter melodi, melodi on chord, atau kita mau berikan harmoni nada. Nah, ini yang saya sebut meaningful tuh kita harus tahu banget. Misalnya kata-kata lagunya, cara nyanyinya di bagian itu. Nah, kita baru bisa nambahin melodi di situ. Selama kita tidak mengerti melodi dari lagu dan cara bernyanyi, cara bermain si solois,
melodi kita bahaya banget. Ya, jadi semua yang saya tulis ini di samping urutan juga kompleksitasnya ya. Dari tadi yang saya omongkan itu selalu step by step. Kalau kita tidak menemukan tempat-tempat yang menurut kita meaningful kita kasih melodi, jangan diisi dulu. Ingat bahwa kita ngiringi. Jadi kalau ngiringi, kita memberikan melodi, itu otomatis kan akan berdampingan dengan melodi solois. Itu harus dewasa, harus banyak pertimbangan, bukan mikir terus ya. Dipikiri terus gak main-main gitu. Enggak, tapi ini kedewasaan. Ketika kita bermain musik, kita tahu harus meaningful yang kita mainkan. Enggak asal, pokoknya main enak. Atau jarinya enak. Atau keren. Wah, ruwet misalkan. Jangan. Kita ngiringi harus benar-benar dewasa tadi saya bilang. Sehingga melodi-melodi yang kita pilih harus meaningful, harus sesuai dengan kebutuhan dari melodi si solois. Gitu ya. Yang terakhir adalah estetik. Estetik ini keindahannya, ya, beautiful-nya. Dan di sini saya katakan adalah orchestration. Oh, harus pakai orkestra? Enggak. Yang namanya orchestration itu adalah kembangan atau tambahan yang di luar basic rhythm, basic musiknya. Jadi kalau basic music dalam mengiringi atau band biasanya kan satu drum atau rhythm atau cajon atau apapun ya. Terus temennya rhythm, temennya drum ya bass gitar. Bass gitar atau bass itu harus nyatu dengan drumnya dalam membuat rhythm dasar. Tapi si bass sudah punya nada, maka dia harus berhubungan dengan pemberi nada, pemberi harmoni, yaitu keyboard atau gitar rhythm. Nah, berarti drum, bass, dan keyboard atau gitar rhythm sudah menjadi basic instrumen yang bisa mengiringi si melodi, si solois untuk bisa menampilkan solo-solonya atau pesan-pesan utamanya dia. Cukup itu. Jadi drum, bass, keyboard atau gitar itu sudah ngiringi, sudah bisa ngiringi dan pasti enak sudah. Tiga ini. Karena lengkap. Rhythm ada, harmony ada, melodi juga ada. Ya, sudah jadi musik yang lengkap. Nah, yang saya sampaikan atau saya omongkan sebagai orchestration itu adalah penambahan seperti kalau ada orkestrasi. Seperti orkestra. Jadi, kalau orkestra itu apa sih? Oh, ada string, berarti dia memberikan tambahan nuansa pada chord, ya. Ada timpani, itu memberikan nuansa tambahan pada rhythm. Kemudian, oh ya, kalau di drum, kalau kita main irama, kick, snare, hi-hat, dek, tak, dek, tak. Nah, ketika kita memberikan suara-suara lain dalam irama itu, dek, tak, itu namanya orkestrasi. Jadi kenapa kemudian kok di drum itu kadang-kadang kalau kita lihat ya, ada tom-tomnya sampai banyak itu. Ada tom mulai mungkin 8 atau 10, 12, 14, 16, 18. Terus yang besar itu gong orang bilang itu bisa 20 tom itu ya. Kalau lihat kayak di Simon Phillips itu tomnya bisa lengkap banyak itu. Itu untuk orkestrasi ketika bermain drum. Jadi kalau solo drum orkestranya ada yaitu sebanyak mungkin tom, sebanyak mungkin simbal. Bukan banyak ya, tapi fungsinya berbeda-beda dan memang itu kebutuhan. Contoh misalkan splash, itu simbal yang kecil bukan hanya bunyinya cuman dikit pss, bukan, tapi dia memberikan nuansa yang berbeda daripada crash yang panjang dan memang untuk gong. Deng, tak dung 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 des. Nah, itu crash. Tapi kalau splash tidak pernah ditaruh di ending, tak dung 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 pes, nggak mungkin ya. Jadi splash ini bunyi simbal yang dipakai untuk insert gitu ya. Nah, jadi orkestrasi itu tidak hanya orkestra ya, tapi bagaimana kita mengembangkan alat musik kita menjadi lengkap atau lebih dari basicnya.
Kalau drum itu cuman kick, snare, hi-hat, cymbal, kita bisa kembangkan tomnya dengan ukuran tomnya. Ada yang disebut rototom. Rototom itu tomnya kecil tapi panjang-panjang. Yang make itu si Simon Phillips ya. Biasanya itu ada 8. Jadi yang beda adalah panjangnya. Panjangnya dari tomnya itu kecil-kecil sekitar cuma 8 atau 6 in. Tapi dia minimal ada 4 atau 8. Jadi tutudung gitu bunyinya. Jadi ada. Nah, drum itu kalau sudah kompleks kan mulai ada tune-nya, mulai ada nadanya ya. Nah, seperti itu. Cymbal, tadi saya sudah bahas sedikit ya. Ada splash, ada crash, ada ride cymbal, ada stack cymbal. Stack itu dimulai oleh si Mike Portnoy ya. Mike Portnoy dari Dream Theater itu jadi bunyi mak cek. Padahal naik beli larang itu. Bayangkan beli simbal harus 2 ditumpuk, bunyi nggak jelas jadi 1, bek gitu kan. Tapi mahal, akhirnya orang bikin sendiri. Simbal-simbal rusak ditumpuk, podo ceke munine gitu ya. Tapi itu juga orkestrasi ya. Terus China simbal. Kemudian mulai muncul yang simbal bolong-bolong, efek itu ya. Jadi antara crash sama China digabung jadi satu simbal. Kemudian ada yang punyanya Spiral itu ya, punyanya Zildjian. Kayaknya semua bikin deh. Jadi Spiral simbal itu. Trash ya, orang ngomong trash simbal. Trash. Jadi dipukul dari atas ke bawah. Cuang. Nah, jadi orkestrasi ini penting. Tapi naruhnya bukan di depan. Ini kesimpulan saya ya. Di dalam kita mengapresiasi dan menginterpretasi musik dan kita mulai memproduksi musik, kita membutuhkan semua itu. Kita mau buat itu musik kita. Ini sudah kompleks ya. Ngiringi tadi saya bilang dari paling simpel ngiringi ya ngiringi gitu. Nggak berpikir apa-apa walaupun bisa nambah, bisa memperindah, tapi basic mengiringi ya mengiringi. Nah, sekarang sudah sampai pada tahap ngiringi yang memperindah, yaitu estetiknya. Simple itu basic. Thematic harus ada tema supaya setuju dengan yang diiringi. Meaningful supaya yang kita mainkan terjaga. Tidak kemudian yang kita mainkan itu keluar dari komposisinya. Jadi meaningful. Yang terakhir adalah estetik. Kita memperindah. Estetik ini bisa menambah keindahan dari masing-masing alat kita. Tapi ini benar-benar butuh kedewasaan ya. Kalau enggak, semakin banyak yang bisa kita mainkan apa yang kita punya, berarti kita semakin terpancing untuk mukul semuanya. Bayangkan kalau drumnya banyak, orang ditutuk ya sungkan ambek sing delok ya toh. Akhirnya mau ditutuk semua. Ingat ngiringi. Mengiringi boleh memperindah, boleh, tapi di dalam koridor-koridor mengiringi. Saya ngomong semua ini untuk memberikan wawasan aja bahwa orchestration itu bisa muncul di semua alat. Tapi pemakaiannya butuh kedewasaan terutama di dalam yang sekarang kita bicarakan yaitu mengiringi. Mengiringi tidak utama. Yang utama adalah yang diiringi. Begitu ya. Jadi orchestration sedikit lagi deh. Kalau drum bisa seperti itu, mengembangkan toms-nya, mengembangkan cymbals-nya. Kadang snare-nya pun bisa sampai 2-3 side snare ya. Ada yang kecil 10 inch, 12, 14 utama. Nanti mau gede lagi dikasih apa itu yang saya lupa dulu pernah ada aksesoris bunyinya jadi enggak usah ditune rendah, dia sudah jadi rendah jadi low. Nah, itu bisa orkestrasi juga ya. Kemudian seperti gitar juga sangat banyak ya. Kita bisa memainkan suara-suara nuansa dari gitar dengan efek tertentu itu yang mengembangkan delay ya. Jadi delay yang sisa sustainnya bisa diatur, ditambah atau menjadi berubah warna suara, dan itu memang bagus karena kebutuhan-kebutuhan yang biasanya hanya dimainkan oleh keyboard bisa dimainkan oleh pemain gitar kalau tidak ada keyboard. Ya kan? Tapi kalau keyboardnya ada, gitarnya ada, semua main itu, ndak janjian, ndak di aransemen, terus tidak dewasa,
Oh iya, jadi akhirnya berisik. Semua ada sustainnya loh ya. Pianonya akhirnya nggak terpaksa harus pasang layer string karena dia tidak ada sustainnya. Nanti pemain keyboard yang kedua main pad juga. Pemain gitarnya main delay. Wah, akhirnya numpuk-numpuk ndak karu-karuan. Nah, akhirnya fungsi atau konsep mengiringnya bubrah. Udah bukan ngiringi itu. Kalau orang ndak musikal mungkin ya udah pokoknya ngerame, yang penting rame berisik. Tapi kalau musikal, pusing iki sing dirungono sing di tabrakan kabeh gitu ya. Nah, jadi sampai sini saya menyimpulkan bahwa memang mengiringi itu butuh kedewasaan, butuh pengetahuan untuk bisa mengiringi dengan baik. Tapi endingnya kalau itu terjadi, ngiringi itu menjadi hal yang penting, yang sama pentingnya dengan solois. Jadi walaupun mengiring, konsepnya mengiringi tadi adalah mensupport, tapi ending hasilnya dalam komposisi itu apa ya? Hasil akhirnya kalau disebut itu enak dan bisa dinikmati oleh pendengar, itu hasil dari kerjasama antara solois dan pengiring. Sama, pentingnya sama. Bukan lebih penting soloisnya loh. Walaupun kalau solois mungkin konser yang disebut soloisnya, artisnya. Kalau bikin album atau sebuah komposisi yang ditulis soloisnya. Tapi semua orang musik tahu bahwa hasil akhir dari komposisi musik secara lengkap itu ya sama pentingnya antara yang diiringi dan yang mengiringi. Begitu. Ya memang di sini saya cuma memberikan insight wawasan yang kemudian harus dipraktekkan di dalam berlatih atau mengkomposisi, dan yang terakhir nanti harus didengarkan juga loh ya. Hasil akhirnya itu didengarkan. Jadi sekarang paling gampang bahwa kita dalam memainkan musik itu sekarang sudah dalam taraf atau era bisa direkam, gampang ngerekam ya. Ibadah pun sekarang direkam, bahkan recording dulu baru ditayangkan kan, online streaming itu. Jadi semuanya bisa direkam. Jadi setelah mengerti konsep, kemudian dipraktekkan, yang terakhir direkam, terus didengarkan. Nah, ketika didengarkan ini harus menjadi objektif. Jangan kalau yang direkam adalah permainan saya, yang didengerin adalah apa yang saya mainkan saja. Jangan. Yang didengarkan adalah seluruh komposisinya dan diapresiasi dan kemudian diinterpretasi lagi dalam bermain musik berikutnya. Seperti itu ya.